Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, masuk semua ya. Oke. Ibu mau tanya nih sebelumnya, kalian pernah nggak sih melihat ada orang yang berbeda pendapat, terus kayak ada yang konflik di lingkungan kalian? Pernah. Contohnya coba. Di lingkungan saya tuh seperti kayak ini, ada nih tetangga saya yang memelihara kucing, tapi kucingnya ini merusak tanaman di rumah saya, sama ini buang kotoran itu sembarangan. Terus habis itu keluarga saya tuh sama yang punya kucing ini nggak terima, kayak merusak fasilitas rumah saya. Nah, itu adalah salah satu konflik. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih penyebab konflik itu, kenapa bisa terjadi, dan macam-macam konflik itu apa aja kayak gitu ya. Nah, dalam kehidupan sosial kita kan berinteraksi satu sama lain, dan setiap individu itu punya latar belakang dan juga kepentingan masing-masing. Nah, itu yang bisa menyebabkan konflik itu terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab konflik itu terjadi. Jadi yang pertama itu ada karena perbedaan kepentingan. Kemudian yang kedua itu karena ada perbedaan nilai dan norma sosial. Jadi setiap orang itu punya nilai dan normanya masing-masing. Nah, ketika mereka berinteraksi kemudian ada perbedaan, itu bisa memicu terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan yang ada itu bisa menyebabkan kecemburuan sosial, dan itu bisa menimbulkan konflik juga. Kemudian yang terakhir ada salah paham dalam komunikasi. Jadi komunikasi yang kurang efektif dan juga kurang baik itu bisa menimbulkan konflik juga. Nah, setelah itu kita lanjut ke macam-macam konflik nih. Macam-macam konflik itu yang pertama ada konflik individu. Nah, itu konflik yang terjadi antara individu dengan individu kayak gitu. Terus yang kedua itu ada konflik antar kelompok sosial. Nah, ini kayak misalnya contoh antar kelas sosial itu kayak antar suku, antar agama kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada konflik politik atau ideologi, dan yang terakhir itu ada konflik rasional atau etnis gitu. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang nantinya akan Ibu kasih sebuah kasus yang harus kalian identifikasi penyebab dan juga jenis konfliknya dan solusinya apa. Oke, ini akan Ibu bagi jadi dua kelompok. Ini aja yang depan jadi satu kelompok satu, yang belakang jadi satu kelompok dua. Masing-masing akan Ibu kasih kasus ya. Untuk kelompok satu, kasusnya adalah ada dua warga yang berselisih karena perbedaan bahan. Silakan boleh dicatat. Kemudian yang kelompok dua adalah kasus perdebatan di media sosial antar siswa karena berbeda pendapat. Silakan boleh berkumpul dan kelompoknya masing-masing ya. Oke, semua udah paham sama tugasnya? Nah, sekarang boleh kalian berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Silakan. Berarti itu tadi kan perbedaan di media sosial antar siswa kan karena perbedaan pendapat. Berarti penyebabnya itu perbedaan pendapat nggak sih? Iya. Terus macam-macamnya itu masuk apa? Macam-macamnya mungkin masuknya yang antar kelompok. Kalau solusinya menurut kalian apa? Masuknya komunikasi paling mungkin. Komunikasi yang efektif gitu maksudnya. Kelompok kita kan dapat kasus yang terjadinya perebutan sengketa tanah. Itu penyebabnya apa aja ya? Konflik hubungan disebabkan karena emosi yang berlebih, salah paham, komunikasi yang buruk, dan melakukan perilaku yang negatif. Berarti itu termasuk jenis konflik yang kayak individu sama individu gitu kan? Yang berhubungan individu dan individu. Oke, teman-teman udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Silakan kalian masing-masing perwakilan kelompok memaparkan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok mana? Satu. Boleh, kelompok satu silakan. Oke. Mau siapa ini? Di sini kelompok saya kan dapat kasus yang seperti kayak perebutan sengketa tanah itu kan, Bu. Ya. Nah, itu penyebabnya itu kayak perbedaan kepentingan, terus kayak satu individu ini kayak gak terima, terus emosi ya gitu. Terus ini menurut tadi hasil diskusi ini dari jenis kelompok individu sama individu. Terus solusinya gimana? Solusi dari isu ini kayak kita tuh harus musyawarah biar menemukan fakta titik. Oke, satu titik yang bisa diterima dengan kedua belah pihak. Oke, terima kasih kelompok satu. Kelompok dua Itu izin menjawab dari kelompok dua karena tadi topiknya tentang antar siswa. Jadi menurut kita penyebab dari konflik tersebut adalah perbedaan pendapat, dan jenisnya itu adalah konflik antar kelompok, dan solusi terbaiknya adalah komunikasi yang efektif.
semuanya itu benar, nggak ada yang salah. Berarti kalian udah paham ya sama materi hari ini? Sudah Tahu. Oke, baik. Kalau semuanya udah paham, sekarang ibu mau tanya ke kalian ya. Coba yang pertama, siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Pertama, sebutkan salah satu penyebab konflik sosial. Oke, boleh. Penyebab konflik sosial itu adanya perbedaan pendapat, terus perbedaan kepentingan, terus ada perbedaan sosial dan budaya, Iya, betul. perbedaan perubahan sosial. Oke, benar. Sama satu lagi komunikasi yang tidak efektif bisa menimbulkan konflik ya. Oke, itu nanti akan jadi tambahan poin untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 bisa menjawab untuk tambahan poin di soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya yaitu konflik antara buruh dan juga pengusaha itu termasuk konflik dalam kelompok apa? Oke, silahkan bisa jawab. Saya itu, Oke, boleh. menurut saya itu termasuk konflik kelas sosial. Oh iya, betul. Karena kelas pengusaha dan buruh itu beda kelas ya dalam tataran sosial, jadi itu termasuk konflik kelas sosial. Oke, mungkin cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Untuk kelompoknya nanti kalian mendapatkan nilai yang maksimal karena ada masing-masing dalam jawab ya salah satu dari perwakilan kelompok dan kalian melakukan dengan baik. Dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.